Welcome to apa? Welcome to Sahara, bitch. Jeduk-jeduk dulu sabi kali. Udah habis. Mending nonton sampai habis. Om Swastiastu, Wastantian Listi Angriani, Wastantiang Raisya Arwinda, Wastantiang Naila Khairunisa, Wastantiang Pasya Nernitra, Tiang Sangker, SMA Negeri 2 Kota Bekasi. Bali juga dikenal sebagai Kepulauan Bali. Bali adalah sebuah wilayah provinsi yang terletak di Indonesia. Ibu kotanya adalah Denpasar. Provinsi Bali terletak di bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara. Di awal kemerdekaan Indonesia, pulau ini termasuk dalam Provinsi Sunda Kecil yang beribu kota Singaraja dan kini terbagi menjadi 3 provinsi, yakni Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Perkenalkan, saya Pasya Nernitra dan saya sekarang akan menjelaskan tentang pakaian adat Bali. Di samping saya kali ini sudah ada pakaian adat Bali yang bernama Payas Agung. Nah, Payas Agung ini biasa digunakan oleh pengantin-pengantin Bali dan berfungsi sebagai pakaian adat saat acara pernikahan dan tidak boleh digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Payas Agung ini tercermin dari namanya, yaitu Agung, yang tercermin dari emas-emas mewah yang ada di pakaian ini, warna merah yang elegan dan warna putih yang elegan. Payas Agung ini pada perempuan hanya dililitkan kain di bagian atas dan songket di bagian bawahnya. Dan songketnya ini bukan songket biasa tetapi songket mahal yang biasa digunakan oleh para pengantin. Begitu juga dengan pengantin pria, dia memakai kemeja putih dan songket di bagian bawah, dilengkapi dengan mahkota dan pernak-pernik lain di bajunya. Nah, di samping saya kali ini ada baju adat Bali Kemadya yang bernama Payas Alit. Nah, Payas Alit ini biasa digunakan oleh penduduk Bali untuk beribadah ke pura. Ciri khas sendiri dari Payas Alit ini adalah bajunya yang dominan berwarna putih. Pada laki-laki itu terdiri dari bagian udeng yang ada di atas kepala. Safari ini adalah kemeja putih yang biasa digunakan pria Bali. Saput yaitu kain kuning dan kamen yang ada coklat di bawah itu. Dan untuk pada perempuannya ada sanggul di atas kepala. Terus ada kebaya putih biasa, santeng yaitu tali pinggang yang ada di sini. Kamen yaitu kain kuning yang melapisi bagian bawah serta ditambah dengan aksesoris gold. Mungkin segitu saja penjelasan saya tentang pakaian adat Bali, kurang lebihnya mohon maaf. Balai Dau. Balai Dau biasanya berada di sebelah barat dan Balai Dau ini biasa disebut juga sebagai Balai Singasari. Balai Dau ini berfungsi untuk tempat istirahat para jejaka atau laki-laki yang belum menikah, serta melakukan aktivitasnya keluarga seperti menenun, mengrajin, atau membuat perabotan lainnya. Balai Gedong. Balai Gedong adalah rumah adat dari Bali yang berfungsi untuk tempat tinggal anak perempuan yang belum menikah dan juga untuk menyimpan barang-barang pusaka seperti keris, tombak, dan barang berharga lainnya. Tempat ini juga sebagai maskap bagi para remaja yang ingin menjelang upacara manisa. Kerajaan atau sanggah itu adalah tempat suci untuk melaksanakan persembahyangan budaya Bali. Nah, infrastruktur Marajan sendiri itu terdiri dari tembok-tembok yang mengelilingnya yang disebut panyangker, karena Marajan ini dianggap istimewa sehingga dia dikelilingi oleh tembok-tembok. Dan di depan ini adalah pintu masuk dari Marajan sendiri, yaitu Kori Gelung, yang disertai dengan penjaga yaitu Taka dan Boga. Di belakang Kori Gelung terdapat tembok aling-aling yang berfungsi sebagai penolak bala, sehingga orang yang masuk selalu memiliki pikiran yang suci. Di dalam Marajan Singga terdapat beberapa bangunan. Alat musik tradisional Bali ada gamelan Bali. Gamelan Bali terdiri dari riong,
ada gendang, ada cengceng, ada gender, ada teropong, dan ada gong. Senjata tradisional Bali. Di sini ada Trisula Bali. Trisula bermakna tombak mata tiga sebagai simbol kesatuan triguna atau tiga sifat dasar manusia yang terdiri dari sattvam atau kebaikan, rajas atau nafsu, tamas atau kejahatan. Yang kedua ada wedung. Wedung biasa dibuat dari logam. Wedung artinya adalah kesiapan untuk mengabdi kepada seseorang pemimpin yang berkuasa. Rajin semeng Listi. Rahajeng semeng Pasya. Kangge kabare Listi. Becek Pasya. Sampun ngajel Listi. Sampun. Pasya bejang ranjing. Anjing. Oh, ya pangtempu di sekolahan ya Pasya. Beci Listi. Alon-alon Listi. Baik Pasya. No, alon-alon ya. Berikut ini yaitu tarian adat Bali. Tujuan utama penari Bali adalah untuk menarikan tiap tahap gerakan dan rangkaian dan ekspresi penuh. Kecantikan tari Bali itu tampak pada gerak-gerakan yang abstrak dan indah. Berikut di sebelah aku ini terdapat tari baris tunggal. Tarian ini berasal dari adat Bali. Berikut ini yang di sebelah aku terdapat tari Lenggong Kraton. Lenggong Kraton merupakan sekelompok tarian klasik Bali yang memiliki pemendaharaan gerak yang sangat kompleks yang terbuat dengan struktur tabuh pengiring yang konon merupakan pengaruh dari gampung. Sate lilit. Sate lilit merupakan makanan khas Bali yang cukup unik. Bahan utama sate lilit biasanya menggunakan daging tenggiri dan daging ayam. Bumbu yang digunakan pada sate lilit diantaranya jahe, kunyit, bawang putih, bawang merah, dan berbagai bumbu lain. Daging untuk sate biasanya digiling sampai halus dan kemudian dicampur dengan bumbu tersebut. 2. Nasi campur. Seperti namanya, makanan khas Bali ini merupakan nasi dengan campuran beberapa makanan lain seperti urap sayur, ayam suwir, telur pindang, dan kelapa parut. Yang khas dari nasi campur ini adalah adanya kuah kaldu. Perpaduan nasi dengan lauk yang gurih ditambah kuah kaldu kental yang segar dan pedas memang sangat nikmat. Yang betutu adalah rempah dan bumbu yang digunakan cukup banyak. Hal ini membuat ayam betutu menjadi sangat kaya rasa dan bumbunya meresap sampai ke dalam daging ayamnya. Dibutuhkan waktu berjam-jam untuk mendapatkan cita rasa ayam yang gurih, empuk, bumbu yang meresap, dan aroma bakaran yang unik dari ayam. Tiang Sanggeng, SMA Negeri 2 Kota Bekasi, matur susun Bapak, Astungkaren. Dari adat Bali di atas, kita bisa lihat berbagai kebudayaan yang sangat unik. Ingat, itu hanya baru dari satu provinsi di Indonesia. Bagaimana dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia? Setiap provinsi pasti punya keunikannya masing-masing. Oleh sebab itu, kita harus menganggap kebudayaan-kebudayaan tersebut adalah kekayaan dan harta bangsa yang sangat berharga. Kita harus menjaga dan menghargai harta tersebut agar tidak direbut oleh bangsa lain.
Karena yang memiliki kebudayaan itu hanyalah bangsa kita dan tidak dimiliki oleh bangsa lain. Oleh karena itu, marilah kita semua hormati dan hargai setiap kebudayaan yang ada di Indonesia. Tidak hanya kebudayaan, agama, ras, bahasa, adat istiadat itu juga merupakan kekayaan bangsa. Jadi sudah selayaknya kita saling menghargai dan menghormati walau berbeda-beda. Karena memang kita adalah bangsa yang majemuk dan kaya. Agar negara kita tercinta bisa tetap utuh dan menjadi negara yang kaya dan berlimpah harta. Selesai menang, kau senang. Oh, yang terguling ke pengawas solo dengan irama alunan